Jaga silaturahmi. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Para peserta Silatnas, Silaturahim Nasional, Da'i dan Da'iyah Wahda Islamiyah tahun 2024, baik yang hadir secara offline di masjid ini, yang sangat sedikit dari keseluruhan peserta Silatnas, dan terutama tentu saja atau maupun mereka yang mengikuti secara online melalui Zoom atau melalui YouTube private dari Sabang sampai Merauke. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang benar-benar beriman, hamba-hambanya yang melaksanakan tugas tanggung jawab dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah SWT senantiasa dalam kebaikan dan nanti juga dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya juga menyapa para pengurus yang hadir, para tokoh walaupun terbatas. Izinkan saya menyapa Prof. Hamid, Ustadz Ikhwan, Ustadz Yusran, Ustadz Rahmat, Ustadz Syaibani, Ustadz Saiful Yusuf, Haji Nasaruddin, Ustadz Samsuddin, Ustadz Arif Abdullah, Ustadz Junaid Sahib, Ustadz Hidayat, Ustadz Mukhtar, Ustadz Taufan, Ustadz Ahmad Hanafi, Ustadz Darmin, Ustadz Komari, Ustadz Maulana Laude Laeda, dan Ustadz yang paling ujung. Afwan, tolong kenalkan namanya. Ustadz Ajib, dan tidak luput Ustadz Bahrun Nida tentunya, ya, dijadikan sebagai penutup dari barisan pertama. Jadi tadinya saya ingin mungkin menyebut seperti tadi para pimpinan di Dewan-Dewan Wahda Islamiyah, tetapi saya melihat bahwa paling tidak mewakili sop pertama, ya. Jadi saya sudah menyebutkan walaupun di sop kedua, sop ketiga secara fisik ini ya begitu banyak para asatidah, para dai dan para pejuang ya yang hadir di masjid ini. Tapi saya kenapa tadi sengaja menyebut nama-nama para pimpinan di lembaga dengan urutan seperti itu, ya. Karena itulah urutan yang tadi mungkin tidak direncanakan oleh Ustadz Syaibani menjadi urutan pembicara. Dan subhanallah, ini kayaknya persis ini. Persis, baik urutan usia maupun urutan keaktifan di dalam dakwah kita. Ya. Jadi tadi saya subhanallah melihat kayaknya tidak ada settingan. Karena Ustadz Syaibani ya mulai mempersiapkan siapa, tapi tadi tiba-tiba urutannya subhanallah secara keaktifan jelas tadi tergambar tahun-tahunnya mulai Ustadz Hamid ya, sejak kita di ya, Mukmin dan Al-Hilal ya, lalu Ustadz Ikhwan, Ustadz Yusran, Ustadz Rahmat dan Ustadz Syaibani ya, dan mungkin usia juga yang saya agak ragu Ustadz Rahmat, Ustadz Syaibani ya. Ya. Oh begitu.
Kalau gitu berwibawa. Tadi saya sudah minta izin baik pada hadirin di sini maupun seluruh peserta di seluruh Indonesia, atau juga ada, mohon maaf, Silatnas kita juga diikuti oleh para dai dan daiyah di luar negeri. Ya, ada beberapa negara yang di sana ada dai dan daiyah kita mengikuti Silatnas ini. Jadi ini sebagai pengantar yang mudah-mudahan tidak mengambil banyak waktu. Ini silaturahim dai dan daiyah. Ini penting saya sampaikan bahwa kita sejak Mukernas tahun lalu sudah mulai lebih mempopulerkan istilah dai dan daiyah. Dai dan daiyah bagi seluruh, kalau dahulu kita istilahkan kader atau anggota, ya, atau mereka yang belajar, ya, melalui lembaga dakwah kita tercinta ini, baik itu belajar yang formal ataupun informal. Jadi kita sudah mempopulerkan istilah dai dan daiyah, dan ini tentu saja istilah yang begitu banyak makna yang dikandung dan banyak pula maksud-maksud mulia daripada penggunaan istilah ini. Dan saya kira baik sekali kalau di awalnya saya menjelaskan tentang hal itu. Dan saya akan terus menggunakan istilah ini. Wahai para dai dan daiyah, peserta Silatnas. Ya. Pertama, saya sangat yakin semua antum dan antunna, ikhwah dan akhwat, bapak dan ibu, dan mungkin juga ada kakek dan nenek, ya, saudara-saudari dan juga anak-anak. Ya, ini ketika saya yang berbicara. Jadi di sini hadirin dan hadirat serta seluruh peserta Silatnas dai dan daiyah 2024 ini. Kita menyebut dai dan daiyah, dan saya katakan bahwa antum semua, antunna semua, seluruh peserta Silatnas ini, bapak dan ibu, ikhwah dan akhwat, saudara-saudari, berhak, pantas untuk disebut sebagai dai dan daiyah. Dan kita ingin ini lebih ditegaskan dan kita ulang-ulangi agar selalu terngiang-ngiang di telinga kita dan hidup dalam benak kita bahwa kita ini memang adalah dai dan daiyah. Kita suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, menganggap dia sebagai amanah ataupun kehormatan, pada hakikatnya kita adalah daiyah, dai dan daiyah. Terlalu banyak dalil tentang ini dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, tapi paling tidak dengan satu ayat dan satu hadis untuk memperkuat hal tersebut. Allah SWT berfirman dalam surah Yusuf ayat 108 yang banyak dari para dai dan daiyah telah menghafalnya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ila akhir ayat. Yang inti daripada ayat tersebut adalah semua pengikut Nabi Muhammad SAW pada hakikatnya adalah dai. Pada hakikatnya adalah penyeru-penyeru ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kelebihan-kelebihan mereka dan kekurangan-kekurangan mereka. Tapi mereka adalah dai dan daiyah. Apalagi ya
mereka yang mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, kalau berbicara tentang mengakui diri mereka, paling tidak ada pada diri mereka yang namanya kalimat syahadatain. Ya, karena kalau tidak, ya tidak masuk. Kalau tidak mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Baru ataupun secara alamiah, karena mereka lahir dari dua orang tua yang Islam, ya, yang Muslim dan Muslimah. Dan dua kalimat syahadah ini tentu mereka pahami maknanya dan mereka yakini, dan sudah ada di pundak mereka kewajiban untuk menyampaikan kalimat itu. Ini kalau kita perkuat dengan hadis Nabi SAW, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku, yakni dari Rasulullah SAW, walaupun satu ayat Al-Quran, atau satu hadis Nabi SAW, atau satu ilmu tentang Islam, sesederhana apapun, sesingkat apapun, maka itu adalah merupakan kewajiban menyampaikannya. Dan mereka yang melakukannya, atau bahkan sebelum melakukannya, mereka disebut da'i sebagai kewajiban yang melekat pada diri mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dengan penggunaan istilah ini, ya, kita berharap akan selalu ada optimisme pada diri kita, ya. Sebab bagaimanapun juga yang namanya da'i dan da'iyah adalah kehormatan. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Para da'i ini adalah mereka-mereka yang mempunyai tempat yang khusus. Ya. Sayang selama ini banyak dari kaum muslimin tiba-tiba mengeluarkan diri mereka dari kumpulan orang-orang yang mendapat kehormatan itu. Ya. Padahal begitu banyak dalil-dalil yang tadi saya sebutkan, mereka harusnya sudah masuk. Nah, di antaranya adalah waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah wa amila salihan. Siapa lagi yang lebih baik perkataannya daripada mereka yang mengajak ke jalan Allah SWT dan beramal soleh. Juga mereka yang sesungguhnya menjadi da'i-da'iyah adalah pilar-pilar daripada umat. Pilar-pilar untuk mempertahankan eksistensi umat, dan juga bisa menjadi pilar penopang untuk tidak runtuhnya umat ini atau tidak terkena musibah, ya, yang bisa menghancurkan mereka. Itu jelas sekali, dan itu adalah kehormatan. Kalau seseorang tahu bahwa sungguhnya dia itu bukan manusia biasa. Dia manusia yang punya fungsi yang luar biasa. Ya. Punya fungsi yang luar biasa. Jadi selain mereka mendapatkan kehormatan sebagai orang yang mulia dan pahala besar di akhirat, mereka itu punya fungsi. Jadi bukan semata-mata sebagai hadiah, ya, sebagai hadiah, tapi mereka itu mempunyai fungsi. Ini kalau kita kasih contoh, kalau seseorang tiba-tiba dapat hadiah, ada yang ngasih hadiah 1 juta, ya, senang apa tidak? Senanglah, ya. Tapi lebih senang lagi ketika orang bilang, ini saya kasih karena saya berterima kasih atas karyanya, ya, atas kerjanya, usahanya. Senangnya itu luar biasa. Bahkan ada orang yang tidak mau menerima hadiah begitu saja. Dia mau tahu apa dasarnya saya dapat hadiah. Ya, ini diantaranya saya lihat masyarakat Jepang. Ya, banyak yang tidak mau terima hadiah. Ya, walaupun itu tidak cocok dengan ajaran Islam. Kalau ajaran Islam, orang yang dikasih hadiah karena menerima hadiah menyenangkan orang yang memberi hadiah. Tapi saya bercerita tentang ada manusia seperti itu. Saya juga kadang-kadang terharu
ada penjual-penjual kerupuk, penjual apa? Baru-baru ini saya mampir di sebuah masjid, sholat berjamaah, saya keluar ada anak kecil jual kerupuk. Saya biasanya karena kadang-kadang saya tidak akan memakan itu, ya, dan saya takut mubazir, maka saya bilang saya tidak usah ambil ya, ini harga aja saya kasih. Anak itu tidak mau menerima, subhanallah, ya. Jadi dia menggeleng-geleng, tidak ngomong tadi menggeleng-geleng. Nanti saya ambil kerupuknya, baru dia mau terima uangnya. Subhanallah. Kalau tidak salah sudah 2 kali kejadian begitu, ada anak juga jual tisu. Ya. Nah, maka saya ingin kepada antum, kita ini diberi kemuliaan Allah SWT. Kita ini punya fungsi di dunia ini. Sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, bukan saja akan dapat hadiah berupa kemuliaan dan jalan bahagia di dunia serta pahala di akhirat. Tapi kita ini punya fungsi ya untuk menjaga umat manusia dari kebinasaan dan kehancuran. Kebinasaan itu semua orang yang tidak melalui jalan yang benar akan binasa. Dunia dan akhirat, cepat atau lambat. Ini yang kedua, yang penting sekali, maka mari dengan istilah para da'i dan da'iyah, kita lebih merasakan fungsi itu dan karenanya kita menempatkan diri kita sebagai mana fungsi itu. Kalau ada yang bilang, Ustadz saya nampaknya masih jauh dari itu. Bukan Anda saja, saya juga. Ya, saya juga. Kita hanya terhibur atau kita tertolong dengan apa yang dikatakan oleh para ulama kita berdasarkan dalil-dalil bahwa kalau orang yang merasa punya kekurangan, punya kelemahan, termasuk ada maksiat pada dirinya, tidak lagi mau jadi dai, tidak lagi mau jadi daiyah, maka siapa lagi yang akan menjadi dai dan daiyah? Karena tidak ada di antara kita yang tidak punya kekurangan dan kelemahan itu. Dan kita berharap bahwa dengan istilah dai dan daiyah ini nanti umat akan tersadarkan bahwa setiap mereka sesungguhnya bisa berperan. Apalagi dakwah ini tidak semuanya harus ceramah, betul? Tidak semua harus ceramah. Bahkan tidak semua harus bicara, betul? Tidak semua. Karena memang ada orang yang ditakdirkan Allah tidak bisa bicara. Ya. Tapi begitu banyak yang namanya dakwah ini, baik yang langsung atau tidak langsung. Yang langsung itu ceramah, bicara, tulisan, isyarat. Nah sekarang ini saya sengaja sebut di sini agar kita tahu bahwa ada saudara-saudara kita yang tidak bisa bicara tapi bisa jadi dai dan daiyah, ya, dengan isyaratnya atau istilah kita bahasa isyarat. Ya, itu yang langsung. Yang tidak langsung dengan seluruh perbuatan baik kita, apapun kebaikan yang kita lakukan, amal-amal soleh kita, ya, lalu dilihat oleh orang lain. Tentu dilihat bukan karena kita mau pamer, ya, tapi memang tidak bisa disembunyikan atau kadang-kadang kita tunjukkan dengan niat untuk menjadi contoh yang baik. Itu juga menjadi dakwah secara tidak langsung. Kemudian lebih dari selanjutnya dukungan pada dakwah. Dukungan pada dakwah. Dan ini kita sering ulang-ulangi. Apakah dengan dukungan harta, dan ini yang paling banyak disebut dalam Al-Quran dan hadis, atau dukungan tenaga, tidak bisa mengajak langsung. Tapi kita bisa menjadi bagian dari dakwah itu. Apakah dengan menyiapkan fasilitas, ya, atau sekedar menemani seorang dai, ya. Kalau saya bilang diantar pakai kendaraan itu ada unsur amwalnya lagi, ya,
Yang murni tenaga adalah menemani. Ustadz mau kemana? Saya mau pergi dakwah. Ya. Boleh saya temani Ustadz? Bilang, kau punya motor? Tidak Ustadz. Ya. Punya mobil? Tidak. Gimana mau menemani? Ya. Iya saya cuma menemani Ustadz. Dengan tenagaku ini. Ya, kalau Ustadz punya motor biar bisa ikut. Ya. Ini menemani atau membebani? Ya. Ya mungkin begitu pertanyaan orang. Ini menemani atau membebani? Ini kalau tidak membebani Ustadz. Kalau Ustadz perlukan. Ya. Kalau Ustadz pakai mobil ya lebih gampang lagi. Saya ikut kalau tidak membebani Ustadz. Tapi kalau Ustadz jalan kaki, saya siap di depan. Ya. Jadi kalau ada batu-batu biar saya yang tersandung duluan. Kan begitu. Ya. Jadi ini yang kita inginkan. Ada kesadaran yang timbul dari umat tentang dakwah sebagai kewajiban dan sebagai kemuliaan. Karena kita bisa berfungsi, berharga, berkarya. Dan ini karya yang luar biasa. Sering kita mengagung-agungkan, membesar-besarkan karya-karya lain di dunia ini. Yang dalam kehidupan kita apakah jalan, apakah gedung-gedung dan lain sebagainya. Dan betul itu patut disyukuri. Ya. Tapi kadang kita hanya mengapresiasi itu. Dan seolah-olah kita mau jadi semua mau jadi insinyur. Ya. Semua mau jadi dokter. Semua mau jadi, dan karena kita merasa itulah karya-karya yang paling besar. Yang sering diapresiasi. Tapi kita lupa bahwa karya membangun manusia. Karya mempertahankan kemanusiaan. Karya untuk membawa umat ini kepada keadaan istiqamah, itu adalah karya yang luar biasa. Dan ini memang di masyarakat kita. Karena sekian lama terpengaruh dengan kehidupan materialisme, maka hal-hal yang sifatnya nilai kurang diapresiasi. Ya. Benar sekali para guru selalu dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa. Orang lupa guru. Orang hanya lihat muridnya yang berhasil bikin sesuatu. Ya. Orang lupa bahwa gurunya sangat luar biasa. Yang laulallah kemudian gurunya mungkin dia tidak bisa begitu. Ya, saya sangat terharu tadi dengan ungkapan Ustadz Yusran. Laula Rabbi, ya, thumma murabbi, ma'araftu Rabbi subhanallah. Ini mudah-mudahan para da'i dan da'iyah setelah silat nas ini ya menghafalnya sebagai oleh-oleh. Dan kita kan terbiasa suka hafal yang pendek-pendek. Jadi tidak usah hafal apa yang saya sampaikan panjang-panjang. Mari kita hafal tadi itu. Laula Rabbi thumma murabbi lama araftu Rabbi. Ya. Dan ini ungkapan yang sangat luar biasa. Begitulah hakikatnya. Sebab untuk kita mengenal Allah SWT perlu perantara. Ya, perantara yang benar. Ya, yang benar melalui ilmu dan tazkiyahnya, melalui ilmu dan contohnya, melalui ilmu dan sentuhannya. Itulah murabbi. Ya, itulah murabbi. Makanya Allah SWT selalu mengutus Rasulnya, mengutus anbiyanya ketika umat sudah kehilangan murabbinya. Nah, jadi para da'i dan da'iyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ingin agar umat kembali mengapresiasi itu. Saya kasih contoh ini walaupun barangkali waktunya. Saya berusaha juga untuk tidak terlalu panjang. Masih berapa lama Ustaz? Ya. Dikit ya. Baik. Sekali lagi, karena zaman materialisme banyak nilai-nilai tidak terapresiasi. Ya. Seperti para guru. Termasuk para ibu-ibu kita di rumah. Ya.
Para suami jarang mengapresiasi istri-istrinya. Ya. Betul? Anak-anak jarang mengapresiasi ibu-ibu mereka. Betul? Ada apa, Ustaz? Siapa? Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Kalau Ustadz Yusranto mengatakan ada yang paling pertama, termasuk kita perlu sebut Ustadz Darwis di Wahda paling panjang jenggotnya. Allahu Akbar. Dan itu kehormatan. Ya, Masya Allah. Baik. Jadi ini gara-gara terpengaruh kehidupan materialisme. Jarang sekali. Padahal bagaimana Islam datang mengingatkan itu. Ibumu, ibumu, dan bapak, lalu bapakmu. Bukan saja karena peran yang luar biasa pada ibu, ya, pada ibu sehingga didahulukan penyebutannya, tapi juga untuk mengingatkan karena kehidupan materialisme itu sering lebih banyak merasuk ke dalam hati manusia. Maka bapak yang selalu dipuji oleh anak-anak. Kenapa? Karena bapak suka kasih duit. Kan begitu. Apa yang paling disukai anak-anak? Coba. Apa yang paling disukai anak-anak? Uang, mainan, apalagi kalau yang mahal-mahal dan seterusnya. Maka selalu mereka memandangnya ke situ. Padahal ini adalah sesuatu yang hanya nilai material. Ibu yang luar biasa, yang mengorbankan seluruh hidupnya untuk sang anak kurang mendapatkan apresiasi. Maka wajar kalau datang hadis Nabi SAW mengingatkan ibumu, ibumu, ibumu. Ya. 3 kali. Nah, ini juga diperparah karena kita para suami, para bapak tidak mengkondisikan anak-anak kita untuk menghargai, mengapresiasi para ibu anak-anak kita. Ya. Dan lebih parah lagi kalau ada yang sering berbicara tentang perempuan-perempuan berprestasi, wali kota, menteri perempuan, ya, direktur perempuan, apa semua. Lalu dia tidak pernah mengapresiasi istrinya, ibu dari anak-anaknya di hadapan anak-anaknya. Ya, dan itu persoalan yang masih bagian daripada materialisme yang melanda kehidupan kita. Dan termasuk umat Islam. Wa na'udzubillah min dzalik. Maka mari para dai dan dai yang dimuliakan Allah SWT, kita dengan istilah ini insya Allah lebih kuat. Dan mari kita tetap ke depan seperti tema di dalam Silatnas ini. Kita ingin agar lebih banyak dai dan daiyah. Maksudnya apa Ustadz? Kan tadi semua orang Islam da'i dan da'iyah, betul. Lebih banyak da'i dan da'iyah yang menyadari persoalan ini. Masalahnya hanya sedikit yang menyadarinya. Yang kedua, lebih banyak da'i dan da'iyah yang mau mengambil tanggung jawab ini. Kalau tadi menyadari, ya paham. Nah itu alhamdulillah. Sebagian yang sudah dengar ayat dan hadis tadi, ya, tapi untuk mengambil tanggung jawab ini. Yang ketiga, kita ingin lebih banyak lagi dai dan daiyah yang mau mempersiapkan diri melaksanakan tanggung jawab ini. Ya. Sebab walaupun seorang dai dan daiyah dengan menyampaikan satu ayat, dia sudah berhak menjadi dai dan daiyah atau mendapatkan predikat itu, tetapi tentu tidak boleh berhenti sampai di situ. Ya. Tanggung jawab kita, amanah di pundak kita begitu besar dan nilai-nilai balasan yang Allah SWT siapkan di depan kita begitu banyak yang harusnya terus kita kejar. Maka dari itu program dai dan daiyah yang kita laksanakan di Wahda Islamiyah yang sekarang kita sebut dengan Gerakan Sejuta Dai. Dimaksudkan adalah untuk menanamkan kesadaran
kepada kaum muslimin muslimat agar lebih banyak jumlahnya. Yang kedua, agar mereka mau mengambil tanggung jawab dan mempersiapkan diri. Makanya kita tidak dengan cara siapa yang mau daftar dan langsung dilantik. Ya, sekedar diberi pengarahan, Anda ini dai, kita kasih. Tidak. Kita ingin kesadaran ada, tapi kemudian harus juga mempersiapkan diri. Betul? Dengan ilmu. Dengan ilmu, itu yang pertama. Dengan ilmu. Sebab yang mau disampaikan ini ilmu. Betul? Dan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya ilmu tidak bisa memberikan. Itu yang pertama, dengan ilmu. Dan agar dakwahnya lebih kuat, maka juga dengan tarbiyah atau tazkiyah. Bagaimana agar seorang dai-da'iyah selain dibekali dengan ilmu, dibekali dengan jiwa yang kuat. Kenapa? Karena iman masuk ke dalam hatinya dan terus menjadi kuat waktu demi waktu. Ya. Apalagi persiapannya, apalagi yang perlu mereka dapatkan adalah pengalaman. Ya, pengalaman. Itulah bagian-bagian dari GSD, Gerakan Sejuta Dai tadi. Ada ilmu, ada pembinaan, ada pengalaman. Dan kita ingin juga membangun kesadaran bahwa sesungguhnya dakwah ini tidak cukup dan tidak pernah cukup kalau kita hanya berangkat sendiri-sendiri. Betul? Ya. Itulah esensi yang harus kita bangun. Makanya kalau ada yang bilang, kenapa Ustaz tidak pakai pengumuman saja? Kenapa tidak pakai siaran radio, YouTube saja, apalagi sewa influencer? Ya. Kita bisa mungkin biaya ya disatukan saja sewa influencer, cuap-cuap mengajak ya, orang suka dia, followersnya mungkin 1 juta, lebih ada 10 juta. Jadi kita suruh aja dia yang bilang, ayo semua jadi dai ya. Wah, semua setuju ya. Ini followers kan. Ya. Kenapa tidak begitu? Pertama, memang tidak begitu jalannya dakwah. Yang kedua, itu hanya di permukaan saja. Ya. Hanya bisa di permukaan. Ini sesuatu yang harus ditempuh sesuai dengan jalannya. Dan dia baru bisa kuat ketika dengan jalan tersebut. Maka mari kita semua dalam Silatnas ini, saya insya Allah tidak akan panjang lebar. Karena suasana silaturahim nasional. Sebetulnya kita mau ada suasana yang terasa lebih membangun ukhuwah, persatuan, ya, dan sentuhan-sentuhan jiwa yang tadi kita sudah dapatkan alhamdulillah dari A'agim, ya. Nahnu muwaffaqun insyaallah, ya, dapat taufik dari Allah SWT. Kita semua peserta Silatnas hari ini mendapat karunia Allah SWT dengan kesediaan A'agim menjadi ya pembicara di Silatnas kita. Sebetulnya banyak yang kita calonkan dan kita coba. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan ya A'agim dan persis seperti dengan apa yang kita harapkan. Ya. Tema kita untuk melahirkan para dai dan daiyah, membawa umat ini pada keadaan yang lebih baik sampai kepada kejayaannya ya sebagai khaira ummah. Nah, jadi mungkin tidak perlu lebih banyak lagi ya karena kurang bijaksana. Apalagi saya lihat tadi di YouTube banyak yang anak-anak pelajar yang ikut, yang nobar. Ini kalau terlalu panjang dan banyak yang ilmiah, berat mereka. Mungkin nanti bilang Silatnas aba aja, ya. Silatnas ustadz aja. Kami mah gak ada hubungan dengan Silatnas. Jadi makanya tadi saya subhanallah waktu diminta Pak Sekjen gimana Ustadz nanti menyapa? Ya insya Allah. Saya belum tahu menyapa apa. Tapi saya terhanyut dengan apa yang beliau sampaikan. Lalu saya Allah berikan ilham minta beliau menyampaikan nasyid yang sangat luar biasa itu. Iya, nasyid yang ini. Nah, karena tadi banyak disebut tentang tarbiyah, saya juga mau angkat nasyid. Iya, saya di sini. Terutama tadi karena sudah
disebut ada yang malas, ada yang lalai dalam video-video tadi. Dan sebelum saya bernasyid, saya ingin menyampaikan dulu terima kasih kepada seluruh panitia Silatnas ini, Masya Allah ya. Luar biasa persiapannya, termasuk stage yang dibuat di sini. Ya, saya kagum. Ini saya bilang ini bagus juga. Kalau dilihat seperti dekorasi, tapi sekaligus itu tempat sembunyinya tukang nasyid. Iya, jadi alhamdulillah tidak kelihatan. Ini Masya Allah, ini luar biasa ya. Video-video yang disiapkan, terima kasih. Tadi saya sempat bertanya, ini siapa sutradaranya? Ya, saya terharu, termasuk salah seorang anak muda kita. Tapi saya tidak mau sebut namanya, karena tidak izin dan juga untuk menjaga. Ya, alhamdulillah banyak anak muda kita punya talenta-talenta. Terima kasih ya, biar saya tidak sebut, tapi Allah SWT yang maha tahu, yang tahu antum semua. Dan semua orang yang ikhlas, ada saatnya Allah akan beritahu pada orang. Ya, yaktubullahu lahu al-qabul. Ya, jadi bukan saja fis sama, juga fil ard. Ya, maka saya tidak usah mendahului itu. Sekarang saya mau masuk nih, nasyid yang gara-gara tadi film-film itu, saya ingat dan tadi saya susah payah memunculkan kembali karena di handphone, di iPad tidak lagi catatannya. Ini gimana nasyidnya, tetapi insya Allah sudah ketemu ini, ya. Tapi saya mau sedikit saja. Dalam tarbiyah banyak rintangan, penyakit malas, lalai dan bosan, banyak alasan dan kesibukan, atasi dengan kebersamaan. Marilah kawan kita tarbiyah sebagai bekal di medan dakwah, satukan langkah bina ukhuwah. Semoga Allah memberi berkah. Ya, ini mudah-mudahan sebagai penutup. Ya, saya berharap dengan singkat dan dengan ada entertainnya anak-anak muda kita, pelajar-pelajar kita, ya, ibu-ibu kita akan lebih bersemangat pada silatnas yang akan datang. Saya sebelum mengakhiri, saya ingin bertanya pada para dai dan daiyah, ya, ini sebagai penutup. Adakah kita ingin di negeri kita dan pada umat secara umum lebih banyak lagi orang yang menyadari bahwa diri mereka dai dan daiyah? Adakah kita inginkan itu? Sungguh-sungguhkah kita menginginkannya? Allahu Akbar. Maukah kita jumlah peserta silatnas dai dan daiyah tahun ini menjadi berlipat ganda di tahun depan? Maukah kita? Nampaknya cuma sebagian yang mau. Ya. Karena saya walaupun telinganya tidak prima betul, tapi saya bisa lihat, dengar, ini semua apa sebagian? Iya. Maukah kita peserta silatnas dai dan daiyah tahun depan berlipat ganda, minimal 2 kali lipat dari peserta silatnas tahun ini? Allahu Akbar. Nah, ini saya yakin tidak ada lagi yang tidak bilang mau tadi. Ya, dan semoga di YouTube dan di Zoom di seluruh Indonesia mengatakan demikian. Ikhwah dan akhwat, bapak dan ibu, kakek dan nenek, saudara-saudari dan anak-anak kita semua. Semua dengan tekad. Saya kemarin di Parigi, saya sempat tanya anak SMP. Saya belum tahu awalnya, tapi saya perkirakan. Dan benar anak SMP kelas 3. Pas. Ya, paling minimal kita anggap karena sudah balik. Akhi, anakku sekalian, Ananda, kira-kira kalau tahun depan kita minta, ya, ini ada waktu 1 tahun, akhi bisa membawa 2 orang, ya, untuk menjadi dai, ya, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya tadi. Apakah bisa? Dia bilang bisa, insya Allah. Ya, ini anak SMP, ya. Bagaimana lagi kalau kita yang orang dewasa ini, ya, apalagi yang
selama ini sudah disebut juga ustadz. Ya, kita baca disebut ustadz, orang tidak tahu kita pernah ceramah. Cuma dilihat penampilan kita, bilang ustadz, tinjau ustadz. Ya. Jadi malulah kita ini sudah dipanggil ustadz, baru tidak sungguh. Dan dai yang sesungguhnya adalah mereka yang mengajak, bukan yang dikasih jadwal ceramah. Ya bukan. Maksudnya terlalu sempit kalau itu. Itu dia harus dai dan mad'u sekaligus. Nah, mari kita coba-coba jadi dai murni. Ya. Alhamdulillah. Dengan adanya program ya, mulai dari SKS sekarang kita ini bisa menjadi dai murni. Ya. Pernah lama kita ini menjadi dai sekaligus mad'u. Ya, kalau gak ada yang ngasih jadwal ceramah, udahlah kita jadi kalau di Malaysia jadi seperti laskar tak berguna. Baik, para dai dan dai yang dimuliakan Allah SWT, saya kira cukup ya. Ini saja saya ingin tutup dengan sekali lagi, kita semua bertekad, siap? Bertekad insya Allah minimal tahun depan kita 2 kali lipat ya, yang menjadi dai dan daiyah. Dan dengannya kita menyongsong negeri kita, umat kita yang lebih baik. Ya, insya Allah kita berjalan mewujudkan umat ya yang mendapatkan kembali khairiahnya, dan negeri kita tercinta ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ajilan ghairi ajil. Insya Allah. Semua bilang insya Allah. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.